Baik, pada kesempatan ini saya Penatan Wanimbo ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa asli dari Surabaya, karena saya mendengar informasi bahwa mahasiswa Surabaya telah mendukung penuh untuk rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Karena selama ini saya belum pernah mendengar kalau mahasiswa Surabaya itu mendukung Papua Merdeka, tapi baru kali ini saya mendengar. Karena apa? Mereka benar-benar tahu betul sejarah Papua masuk ke dalam republik ini dan bagaimana kondisi dan situasi berlangsung dirasakan oleh rakyat Papua. Nah, ini yang ditahu oleh mahasiswa Surabaya, dan ya akhirnya mahasiswa Surabaya juga mendukung Papua Merdeka. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih atas sebuah dukungan yang sampaikan kepada rakyat Papua, bahkan dukungan-dukungan kalian melalui media, akhirnya dunia juga tahu bahwa rakyat Indonesia juga mendukung Papua Merdeka. Karena apa? Negara Indonesia ini hanya mementingkan kepentingan politik, sehingga belah di Papuanya yang nggak suka sama tindakan rasisme aparat hukum Indonesia ke mahasiswa Papua. Ketika Bapak pertama kali mendengar berita tersebut, apa reaksi pertama Bapak? Kaget, miris, sedih. Masa bangsa sebesar ini masih terjadi hal-hal seperti itu. Bisa diomongkan dengan baik-baik gitu istilahnya gitu kan. Karena memang aparat itu kan melayani, bukan sebagai diktator lah bahasanya gitu. Kan bisa ditanyain dulu gitu kan. Ini kok ada bendera di sini gitu. Jadi nggak perlu lah harus langsung panggil polisi dan harus pakai cara kekerasan gitu kan. Itu kalau misalnya gas air mata tuh seakan-akan kayak menangkap teroris gitu loh, kayak mau nyergap teroris. Jujur cukup sedih sih, karena sebenarnya Indonesia tuh kan pengen Papua tuh jadi bagian dari kita kan. Kayak ada isu Papua pengen lepas dari Indonesia, tapi kita nggak mau. Tapi at the same time kita sebenarnya belum menerima Papua sebagai bagian dari kita gitu. Kenapa sih warga Papua yang tadi Mbak bilang tuh sampai warga di provinsi Papuanya itu sampai pada protes? Apa sih yang mereka inginkan? Yang pasti yang mereka pengen ini tuh keadilan sih, untuk supaya diperlakukan sama halnya dengan orang Indonesia yang lain. Soalnya kan saya juga dengar tuh pas mereka protes ada perkataan orang Papua bukan monyet kan. Nah itu menurut saya tuh dalam banget sih artinya. Jadi intinya mereka nggak mau diperlakukan seperti orang bodoh. Ya kalau menurut saya mereka protes karena tidak terima salah seorang saudaranya lah ibaratnya diperlakukan tidak pantas di luar daerahnya gitu. Mereka ya namanya sama suku kan pasti merasa suku mereka direndahkan gitu. Jadi untuk beberapa orang yang di Papua kan ada yang faktanya ada yang menginginkan untuk Papua itu merdeka gitu. Tapi kan mayoritas dan pemerintahan Papua sendiri tetap ingin berada di NKRI gitu, tetap ingin sama-sama memperjuangkan NKRI gitu. Nah, karena perilaku yang kemarin ini yang tidak adil kepada masyarakat Papua ini, jadinya masyarakat yang lain itu kayak mengangkat kembali keinginan mereka untuk merdeka. Adil nggak sih mengatakan bahwa mayoritas orang Indonesia tuh masih memiliki perasaan negatif terhadap orang Papua? Nggak setuju. Nah, tapi kan kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi juga di Indonesia kan. Banyaklah orang yang masih memiliki tindak diskriminasi juga gitu. Ya mungkin itu cuma beberapa oknum sih, segelintir oknum. Tapi apa sih yang emang apa sih yang dilakukan oleh orang Papua tuh sampai mereka tuh mendapatkan pandangan negatif dari warga Indonesia? Mungkin karena budayanya yang masih kental kali ya. Jadi kita juga kan sebagai terutama orang-orang Jakarta, kota-kota besar di Indonesia yang mungkin budayanya sudah terkontaminasi sama budaya luar, budaya asing. Mereka tuh tetap kental dengan budayanya, jadi mereka aneh di mata kita, padahal itulah kekayaan Indonesia. Iya, mungkin karena dipikir orang Papua itu tinggalnya di daerah hutan, makanya mereka agak mungkin diasingkan lah gitu ya. Kita kayak melihat orang Papua itu kan dia terlihat berbeda dengan warna kulit dan bos tubuh dan terlihat galak gitu, dan bawaannya mungkin melihatnya seperti ya rada takut aja gitu kan, serem gitu, galak. Maka dari itu kita dengan cara itu kita kayak mengintimidasi, menganggap
semua orang Papua galak. Mungkin penonton kita di luar negeri tuh nggak tahu orang Papua itu seperti apa mereka. Maksudnya untuk secara fisik yang kelihatan itu apa sih membedakan rata-rata orang Indonesia dengan warga Papua? Kalau warga Papua itu mereka identik dengan rambut keritingnya, ciri khas kulitnya yang gelap. Paling bisa dilihat dari warna kulitnya. Orang itu agak gelap, hitam, rambutnya keriting. Kalau orang Indonesia biasa, mungkin kebanyakan kulit putih, rambut lurus gitu. Mas pernah nggak mendengar dari contoh diskriminasi yang terjadi terhadap orang-orang Papua? Kalau mendengar mereka dikatain monyet lah, nggak salah ya. Saya lagi ngumpul sama teman-teman, ada orang itu paling itu lihat tuh si hitam gitu. Mereka emang rasis ngomongin kulit, kadang mereka ngomong niga juga gitu. Padahal ya mereka kan ya memang karena hitam aja gitu. Taruhlah kayak di Jakarta ini kan, orang takut bergaul. Ada orang Papua jalan, orang menghindar. Itu kan pelakuan agak tanda kutip diskriminatif bagi saya. Naik kereta orang Papua, orang tutup hidung. Itu kan apa coba? Faktor lain dalam situasi ini juga Papua Barat, ya itu berjuang kemerdekaan dia itu udah dari beberapa puluh tahun yang lalu kan, berdekade-dekade. Terus kalau Mbak pikir sendiri, mereka ini harus memiliki kemerdekaan atau enggak sih? Enggak lah, harus sama-sama. Dari pertama kali juga kan bareng-bareng sama NKRI gitu. Ya kalau bisa dan harus bisa sih selanjutnya tetap berada dalam NKRI. Ini kan kita karena demokrasi. Wajar kalau ada yang ingin merdeka, ada yang ingin referendum, wajar sekali. Mereka selama ini mungkin tidak merasakan hasil kemerdekaan ini. Mereka mungkin masih merasa terjajah, mungkin. Itu keinginan mereka sih, tapi menurut saya sangat disayangkan.